Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kebun yang nantinya mau diproses untuk dipelihara lebah trigona yang sekarang sedang proses penanaman vegetasi yang banyak. Yang teman-teman bisa lihat di depan ada dombea, beberapa pohon. Sementara ini baru 5. Kemudian sekarang juga dalam perjalanan ada tanaman-tanaman buah seperti kelengkeng, rambutan, kemudian mangga, dan macam-macam yang nantinya juga akan ditanam di sini. Mudah-mudahan semakin banyak vegetasi yang ada nantinya bisa mencukupi kebutuhan lebah trigona. Prosesnya masih sangat panjang, dan bagi pemula seperti saya ini, memang setelah belajar dari pengalaman para senior yang sudah terlebih dahulu memelihara lebah trigona, tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengumpulkan vegetasi yang banyak sebelum akhirnya memelihara lebah trigona. Dan sekarang yang saya lakukan adalah baru proses penanaman tanaman-tanaman sebagai vegetasi, yang salah satunya adalah yang sudah ditanam di sini, yaitu dombea jenis apa ya, lupa jenis cilek, ya dombea apa gitu ya. Ya mohon maaf, namanya juga pemula ya. Ini bisa dilihat, ini penanaman hari Sabtu kemarin, sekarang hari Rabu, berarti sudah 4 hari. Alhamdulillah seger ya, tidak layu. Insya Allah bisa tumbuh dengan subur ya. Ini yang pertama, yang satu. Kemudian ini yang kedua. Alhamdulillah. Hanya saja sepertinya ada serangga-serangga belalang. Jadi daunnya dimakan belalang. Nggak apa-apa ya, sesama makhluk hidup kita saling berbagi makanan. Mudah-mudahan tidak mempengaruhi tanamannya bisa tetap subur ya, amin. Kemudian yang satunya sebelah sana, selain sudah menanam dombea, dombea cayuksi ya, cayuksi ini juga sedang proses menanam biji kaliandra. Biji kaliandra lagi disemai. Ini tanaman yang kedua. Kemarin cuacanya panas banget, jadi saya kasih teduh-teduhan biar enggak terlalu panas, takutnya layu. Kemudian ada di sana, ini yang ketiga di sana. Untuk luasan tanahnya kurang lebih berapa meter, mungkin sekitar 20 meter lebarnya, panjangnya mungkin sekitar 100 meter mungkin, atau 50 meter, nggak tahu ya. Nah, ini tanaman yang berikutnya. Alhamdulillah seger, subur ya. Memang tanahnya di sini sangat gembur. Salah satu buktinya, setiap nyangkul pasti dapat cacing. Ya, kalau cacing aja betah, berarti memang tanah itu salah satu tanda bahwa tanah itu tanah gembur, tanah subur. Ini yang kemarin saya agak sedikit khawatir ya, karena daunnya pada rontok. Mudah-mudahan masih bisa bertahan ya. Apakah ada tanda-tanda? Insya Allah masih bisa tumbuh ini, mudah-mudahan. Ini juga ada tanaman jenis yang rambat. Ya, saya lagi-lagi lupa namanya. Karena memang saya membeli tanaman-tanaman ini dibantu oleh guru saya, namanya Ustadz Said. Jadi nitip tanaman-tanaman apa Ustadz yang rekomendasi untuk
sebagai pemula biar ngumpulin vegetasi. Akhirnya dipilihlah 2 jenis tanaman itu tadi, dombea sama tanaman ini. Sementara ini di rumah sudah ada santos, cuman belum tak bawa ke kebun sini, masih di rumah, masih di karantina. Dan sebenarnya sudah siap ditanam, cuman belum. Insya Allah mudah-mudahan nanti sore saya tanam ya. Ini saya lupa namanya. Yang jelas tanaman ini merambat, dan kalau sudah merambat itu lebat banyak bunganya. Nah, ini yang saya baru perhatikan, ternyata di pinggiran batas tanah itu ada tanaman randu. Tanaman randu yang sepertinya nggak sengaja ditanam sama bapak. Tapi sudah saya bilang itu jangan ditebang ya pak, biar aja. Rencananya mau ditambah, tinggal di stek, kemudian ditanam di sebelahnya lagi biar banyak. Ini salah satu juga sumber nektar ya. Bunganya itu walaupun harus sudah besar biar bisa berbunga, tapi nggak apa-apa karena ini tidak mengganggu. Ini juga ada tanaman petai, sudah tinggi sekali. Tanaman petai sudah tinggi besar, sampai menjulang ke atas sana. Masya Allah. Ini ada tanaman jengkol di bawah. Dan memang sepertinya di sini banyak vegetasi alami ya. Tanaman-tanaman yang bisa disukain sama lebah. Rasanya pengen nyoba dulu kalau ditaruh lebah di sini itu seperti apa. Tapi biar tidak berisiko, mendingan kita kumpulkan dulu tanaman-tanaman berbunga. Setelah dirasa cukup banyak, maka baru kita memelihara lebah trigonanya. Di atas juga ini ada tanaman jeruk, punya Wak. Ini jeruk, tanaman jeruk. Masya Allah, Masya Allah. Dan luasnya sekitar ini. Nantinya di daerah sini yang sedang saya injak, itu akan saya tanami tanaman buah-buahan, kelengkeng, kemudian mangga, termasuk juga ada nangka, kemudian rambutan, apalagi ada juga beli durian ya. Pokoknya ditanamin buah-buahan aja banyak-banyak, supaya nanti kalau ke kebun ketika berbuah kita bisa menikmati buahnya, terus lebah juga suka dengan bunganya. Masya Allah, Masya Allah. Mohon doanya semuanya, mudah-mudahan berkah, lancar. Buat teman-teman semuanya yang baru pemula, baru memulai, yang lain, teman-teman yang lain, yang senior, para senior sudah menikmati hasilnya, menikmati hasil lebahnya, tidak apa-apa, alhamdulillah. Mereka sudah duluan. Nah, kita yang baru mulai, tetap semangat, nggak apa-apa. Kita lewati prosesnya, kita jalani prosesnya sambil kita mencari pengalaman dari senior-senior yang udah terlebih dahulu. Mereka tentu lebih berpengalaman. Kalau ada kendala-kendala apa-apa, kita jadi tahu. Kita ambil pelajarannya. Jangan sampai barangkali ada kendala apa, jangan sampai kita ikut. Jangan sampai kita ikut seperti yang pendahulu-pendahulu kita gitu. Nah, itu kan keuntungan orang yang di belakang itu, yaitu kita bisa mengambil pelajaran dari senior yang udah duluan berpengalaman gitu. Cari ilmunya dari siapapun. Banyak channel-channel YouTube yang membahas tentang lebah trigona. Kita belajar dari mereka, kemudian kita praktekkan perlahan-lahan, termasuk juga saran dari para senior ketika ingin memelihara lebah trigona. Maka yang paling utama adalah kumpulkan dulu vegetasinya yang banyak. Kalau sudah banyak baru melihara lebahnya.
Jangan sampai nanti terburu-buru ingin segera punya hasil sehingga langsung memelihara lebah trigona, vegetasinya tidak cukup, maka mereka akan kabur. Kan sayang ya. Nah, itulah mengapa saya sekarang lebih fokus untuk memperbanyak vegetasi dulu, memelihara tanaman-tanaman bunga, kemudian buah-buahan yang berbunga yang disukai oleh lebah trigona. Kalau dari berdasarkan saran teman-teman dan para senior, untuk tanaman buah yang paling disukai itu adalah kelengkeng. Itulah kenapa sekarang saya lagi pesan dalam perjalanan, insya Allah besok atau lusa sudah sampai di rumah. Kemudian nanti dikarantina dulu selama 2 pekan, baru bisa ditanam di sini, di kebun, di tanah. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ikuti prosesnya ya. Silakan teman-teman yang mau bersama-sama membangun ternak trigona dari awal, bisa ikuti channel ini, pengalaman dari sejak awal. Ini video kedua terkait dengan program saya untuk memelihara lebah trigona. Sebelumnya ada video ketika penanaman tanaman dombea ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.